Assalamualaikum sobat sekalian, kembali lagi di tutorial Excel untuk pemula. Masih pada topik yang sama dengan video sebelumnya, yaitu mengenai fungsi-fungsi standar yang sering dipakai di Microsoft Excel. Kali ini kita akan bahas lagi fungsi sum, count, dan average, tapi dengan tambahan if di belakangnya, sehingga menjadi sum if, count if, dan average if. Nah, fungsi-fungsi dengan tambahan if ini akan kita gunakan untuk melakukan kalkulasi pada sekumpulan data dengan kriteria tertentu. Tapi sebelum mulai, ada baiknya kita beri nama terlebih dahulu data yang akan kita gunakan sebagai referensi. Misalnya pada kolom item ini kita beri nama item, kolom bulan kita beri nama dengan bulan, kolom penjualan kita beri nama penjualan, dan kolom penjual kita beri nama penjual. Nah, misal kita diminta untuk menghitung, menjumlahkan data yang ada di sini khusus untuk bulan Januari, artinya kriteria yang akan kita pakai yaitu bulan Januari. Kita akan jumlahkan bulan Januari saja. Caranya sama dengan kemudian sum if, kemudian pada argumen yang diminta di sini ada 3 argumen, yaitu rank, kriteria, dan sum rank. Rank yang kita pakai adalah rank sesuai dengan kriteria yang akan kita pakai. Misalnya kita akan cari bulan Januari, maka kita akan pakai rank yang ada teks Januari di dalamnya, yaitu pada rank bulan. Tulis bulan. Kemudian pada kriteria kita ambil kriteria yang ada pada kolom di sampingnya, yaitu bulan Januari seperti ini. Kemudian pada sum rank-nya kita akan gunakan kolom penjualan. Tutup kurung dan enter. Maka akan didapatkan jumlah dari penjualan pada bulan Januari. Nah, untuk melakukan hal yang sama pada data-data di bawah berikutnya, kita tinggal mendrag fungsi yang telah kita buat di atas, maka akan didapatkan penjumlahan sesuai dengan kriteria kolom yang ada di sampingnya. Nah, contoh lain misalnya kita diminta untuk menjumlahkan total penjualan yang dilakukan oleh penjual, misalnya di sini Alia misalnya. Kita kembali gunakan sum if. Kemudian pada rank-nya kita pilih rank penjual karena kita akan mencari mentotal penjualan yang dilakukan oleh penjual. Misalnya rank penjual. Kemudian pada bagian kriterianya kita isikan dengan data yang ada pada kolom di sampingnya. Kemudian pada bagian sum rank-nya kita isikan dengan penjualan. Tutup kurung dan enter. Maka akan didapat total penjualan yang dilakukan oleh penjual bernama Aliani. Nah, untuk mendapatkan total penjualan dari kriteria-kriteria dengan yang ada di bawahnya, kita bisa mendrag fungsi yang telah kita buat di atasnya. Drag, maka kita akan dapatkan total penjualan yang dilakukan sesuai dengan kriteria yang kita masukkan, yaitu kriteria yang ada pada kolom di sampingnya. Misalnya untuk Ihsan total penjualannya 359, Hani 593, dan seterusnya. Nah, kita juga bisa membuat rumusnya terlebih dahulu atau memasukkan fungsinya terlebih dahulu sebelum memasukkan kriteria yang kita inginkan. Misalnya kita pakai sum if di sini, kemudian sebagai rank-nya kita ambil misalnya rank penjual. Kemudian kriterianya kita pakai dengan data yang nanti akan dimasukkan pada sel kosong ini. Kemudian pada sum rank-nya akan kita pakai pada kolom penjualan. Tutup kurung dan enter. Maka ketika kita mengisikan kriteria yang kita inginkan, misalnya Ihsan, maka akan langsung didapatkan total penjualan yang dilakukan oleh Ihsan. Misalnya Hani misalnya, otomatis total penjualan dari Hani akan ditampilkan oleh Microsoft Excel. Nah, berikutnya untuk fungsi count if.
kita copy dulu sheet yang ada di sini, create copy, kita beri nama count if. Nah, fungsi count if ini kita gunakan untuk menghitung jumlah data yang ada pada kolom sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Misalnya kita akan menghitung jumlah data dengan kriteria Januari pada kolom bulan. Ketik sama dengan kemudian count if, buka kurung. Kemudian rank yang akan kita ambil adalah sesuai dengan kriteria yang akan kita gunakan. Misalnya di sini Januari, karena itu kita pakai rank pada bulan Januari, yaitu rank bulan. Kemudian pada bagian kriteria kita pakai dengan data yang ada pada kolom di sampingnya. Enter. Maka akan didapatkan jumlah teks dengan kata Januari dalam kolom bulan ini. Kita drag seperti ini. Hasilnya akan terlihat sama. Karena data misalnya Februari juga ditampilkan 2 kali pada kolom bulan. Nah, kita coba dengan contoh berikutnya, yaitu mencari berapa kali penjualan yang dilakukan dengan kriteria yang kita inginkan, kriteria yang ada di sampingnya. Misalnya kita ingin mencari berapa kali penjualan yang dilakukan oleh Alia, misalnya sama dengan kemudian count if. Nah, untuk bagian rank kita pakai rank penjual, karena teks Alia ini hanya ada pada kolom penjual. Kemudian bagian kriteria kita pakai data yang ada pada kolom di sampingnya. Tutup kurung dan enter. Track. Maka bisa dilihat di sini kita akan dapatkan data berapa kali penjualan yang dilakukan oleh penjual yang ada pada kolom di sampingnya. Nah, dengan cara yang sama kita bisa bisa menuliskan rumus, memasukkan fungsinya terlebih dahulu, kemudian kita isikan kriteria sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya count if, ranknya kita pakai rank penjual, kemudian kriterianya kita pakai data yang akan dimasukkan oleh user pada sel ini, tutup kurung dan enter. Jadi ketika kita menulis misalnya Ihsan, maka otomatis akan dihitung berapa kali penjualan terjadi yang dilakukan oleh Ihsan. Hani misalnya. Nah, berikutnya akan kita bahas mengenai average if. Copy lagi. Create copy dan sekarang kita ganti dengan average if. Kita hapus. Average if digunakan untuk mencari rata-rata dengan kriteria yang kita inginkan. Misalnya kriteria yang ada pada kolom di sampingnya. Misalnya kita ingin mencari rata-rata penjualan bulan Januari, maka kita bisa menuliskan fungsi average if atau bisa memanggil fungsi average if. Kemudian rank yang akan kita pakai adalah, karena di sini yang akan kita jadikan kriteria adalah bulan, maka kita akan pakai rank bulan. Kemudian pada bagian kriteria kita pakai data yang ada pada kolom di sampingnya. Kemudian bagian average ranknya kita akan gunakan data penjualan. Tutup kurung dan enter. Maka akan kita dapatkan rata-rata penjualan bulan Januari. Track untuk mendapatkan rata-rata penjualan di bulan-bulan yang lain sesuai dengan kriteria yang ada di sampingnya. Contoh lain misalnya akan kita cari rata-rata penjualan yang dilakukan oleh penjual yang ada pada kolom di samping, misalnya average if lagi, buka kurung, kemudian bagian ranknya, karena yang akan kita pakai pada kriteria adalah nama penjual, maka bagian ranknya kita akan pakai pada kolom penjual. Kurung. Bagian kriteria akan kita pakai data yang ada pada kolom di sampingnya. Kemudian bagian average ranknya akan kita pakai kolom penjualan. Kurung dan enter. Maka akan didapatkan rata-rata penjualan yang dilakukan oleh penjual yang ada pada kolom di samping.
drag ke bawah untuk menampilkan hasil rata-rata penjualan yang dilakukan oleh penjual yang ada pada kolom di bawahnya, kolom di samping dengan baris yang ada di bawahnya. Kita bisa menyederhanakan, kita bisa mengurangi digit desimalnya dengan mengklik pada decrease desimal seperti ini. Nah, itu tadi cara penggunaan sum if, count if, dan average if untuk kalkulasi dengan kriteria tertentu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa membantu. Bagi sobat sekalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan loncengnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.